Ridwan Kamil kini resmi melaporkan Lisa Mariana ke polisi. Ridwan Kamil menilai Lisa Mariana telah mencoreng nama baiknya atas beberapa pernyataannya itu. Dengan ya rambutnya udah botak ya, pusing kali ya mikirin cewek satu ini nggak kelar-kelar. Ada aja gebrakannya si Lisa ini ya. Aku cuma mau kalian melihat aku dari sisi aku adalah seorang ibu gitu. Lu menuju glow up dan siap-siap nih ya dunia. Nanti kalau gue udah kurus lagi, emang lu mau ngapain? Kalau udah kurus lagi emang mau ngapain? Emang kita peduli? Emang penting? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus lagi ya tentang Lisa Mariana yang infonya di sini yang ku dapat dia dilaporkan oleh Ridwan Kamil atas ya soal perselingkuhannya lah. Dan katanya si Lisa sampai nangis nih. Waduh. Akhirnya Ridwan Kamil gerak nih ya, memberikan challenge ya, memberikan tantangan baru nih buat si Lisa. Wah, makin seru nih kasusnya ya. Tapi emang aneh sebenarnya dari awal ngikutin kasus ini. Selingkuhan nuntut haknya. Agak aneh gitu. Tapi udah kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk kalian selalu investasi dengan cara kalian bisa membeli gelang. Ini ada emasnya ya. Emasnya ini hanya 0,10 gram ya teman-teman. Dan harga emas itu pasti naik. Walaupun kecil tapi ini emas. Dan ya kalau kalian kepepet bisa dijual ya. Karena ini emas asli gitu ya. Dan kalian bakal dapat sertifikatnya dari brand Marnusantara. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk check out kalau kalian pengen beli peralatan rumah kayak mau sabun segala macam, ada di deskripsi juga biar kalian dapat diskon. Nggak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Takut di penjara, tangisan Lisa Mariana pecah usai resmi dilaporkan Ridwan Kamil soal perselingkuhan. Gimana nih yang lantam-lantam ini gimana nih? Kok nangis dia? Kita dengerin beritanya. Bentar guys, saya lupa nih pakai dari Beseus ya biar keren gitu kan. Pantesan tadi ada yang kurang gitu guys. Yang pengen beli juga linknya ada di deskripsi ya. Ini bagus banget. Kita mulai videonya. Let's go. Usai dipojokkan secara terus-menerus oleh wanita yang mengaku sebagai selingkuhannya, Ridwan Kamil kini resmi melaporkan Lisa Mariana ke polisi. Ridwan Kamil melaporkan mantan model majalah dewasa ini atas pasal pencemaran nama baik dan dugaan manipulasi dokumen. Lisa Mariana dituding telah melakukan kebohongan publik dan mencoreng nama baik Ridwan Kamil. Diketahui, Lisa Mariana mengaku telah dihamili oleh RK pada Juni 2021 silam. Keduanya bertemu di sebuah hotel di Palembang dan menginap selama 3 hari 2 malam. Lisa Mariana pun tampak menyalahkan Ridwan Kamil baru-baru ini yang menolak menggunakan pengaman saat berhubungan. Karena penolakan tersebut, Lisa Mariana harus muncul ke publik lantaran kini membesarkan darah daging mantan gubernur Jabar tersebut. Ridwan Kamil menilai Lisa Mariana telah mencoreng nama baiknya atas beberapa pernyataannya itu. Pada 11 April lalu, Ridwan Kamil secara diam-diam mendatangi Mabes Polri dan melaporkan Lisa Mariana. Oh, jadi Ridwan Kamil nih bergerak secara diam-diam nih buat melawan Lisa Mariana. Luar biasa. Laporan tersebut tidak lama setelah Lisa Mariana menggelar konferensi pers di hari yang sama. Diketahui, Lisa Mariana menggelar konferensi pers pada Jumat 11 April didampingi kuasa hukumnya. Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana merupakan jawaban atas somasi yang telah dilayangkan Lisa Mariana pada saat konferensi pers pekan lalu. Tujuan somasi dari Lisa Mariana adalah adanya pengakuan dari Ridwan Kamil bahwa Selina Azura adalah darah dagingnya. Namun, Ridwan Kamil tetap bersikeras merasa tidak mempunyai hubungan dengan Lisa Mariana, termasuk memiliki anak dari mantan model majalah dewasa tersebut. Lisa Mariana menginginkan masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Sementara, pihak Ridwan Kamil memilih jalur hukum. Laporan tersebut kini telah ditangani oleh Mabes Polri. Beberapa bukti telah diserahkan kepada pihak berwajib, termasuk pernyataan-pernyataan Lisa Mariana selama kemunculannya ke publik. Selain itu, pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana juga turut dijadikan barang bukti oleh Ridwan Kamil. Barang buktinya ini ya? Diketahui, pria bernama Revelino Tuasei baru-baru ini mengaku sempat berhubungan dengan Lisa Mariana pada Maret 2021. Dan Lisa Mariana pun telah mengakui saat itu jika Selina Azura adalah darah daging Revelino. Lisa Mariana pun tampak bereaksi melalui media sosialnya
Usai kuasa hukum Ridwan Kamil mengungkapkan laporan polisi tersebut. Dari sebuah unggahan, Lisa Mariana menyiratkan keadaannya yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perasaan Lisa Mariana itu tergambarkan melalui beberapa emoji menangis yang menyertakan postingannya. Postingan tersebut mengatakan, seorang perempuan yang selalu berusaha meyakinkan dirinya agar selalu terlihat baik-baik saja. Namun sebenarnya sedang membutuhkan pundak untuk berkeluh kesah. Ya baguslah ya Ridwan Kamil melaporkan Lisa, jadi kasusnya makin seru lagi. Dan ya Lisa juga tidak memikirkan jejak digital anaknya ya teman-teman ya. Bakal jadi jejak digital, dia kan selalu berlindung di belakang nama anaknya. Dicelin gitu kan. Ya kita lihat nanti gebrakannya. Dan seperti biasa kita lihat dari sisi netizen ya teman-teman. Nah ini baru keluar Pak RK. Kalau Pak RK diam aja dikirain takut sama si Gentong. Sudah ada yang tanggung jawab malah ngejer-ngejer Pak RK. Kasihan Bu Cinta gelis ya. Udah ditanggung jawab ya si Reva Ino kan. Penjarakan biar para PSC dan Ano tahu resiko kerjaan. Ya salah sih, emang perbuatan si Lisa ini salah ya guys ya. Salah sendiri, jadi perempuan jangan jual. Repot kan bapaknya yang mana. Ini kata-kata yang paling menyakitkan ya. Aduh. Apakah benar RK membuat laporan? Dan coba saya telusuri teman-teman ya. Ya ini benar sih, ini gambaran Ridwan Kamil ya. Melaporkan Lisa Mariana dengan ya rambutnya udah botak ya. Pusing kali ya mikirin cewek satu ini gak kelar-kelar. Ada aja gebrakannya si Lisa ini ya. Dalam foto yang diperlihatkan, tampak mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat laporan ke Bareskrim Polri. Ya udahlah, nanti saya kena pelanggaran karena ada tulisannya di sini liputan. Nah, bahaya banget ya. Oke, kita lihat dari sisi netizen nih. Lisa Mariana nggak bisa tidur nyenyak. Bukannya dia nyenyak ya selama ini. ngembang. Kita merah-merah nih Lisa. Merah-merah. Kamu pink ya, saya merah ya. Next. Lisa Mariana auto bisa kurus karena makannya nggak enak, tidur pun nggak nyenyak. Jelas banget bisa kurus ya, karena beban pikiran. Nah ini dia nih, Lisa Mariana sedih dia dilaporkan, sedih ya. Kita dengerin statement kesedihan dia ya. Takut pula dia dilaporin. Gimana cerita nih? Semua manusia itu punya masa lalu, dan termasuk masa laluku tidak bisa dibilang baik. Aku cuma mau kalian melihat aku dari sisi aku adalah seorang ibu gitu. Terlepas dari statement ini kalian akan bully aku, membody shaming aku nggak peduli. Semua gak peduli. Tapi yang kalian harus tahu, kebenaran akan selalu terungkap. Sekali lagi, kebenaran akan selalu terungkap. Itu aja. Makasih. Ini kebenarannya siapa nih? Ayahnya, bapaknya Revelino terungkap apa gimana nih Lisa? Aduh. Ya kita lihat komentarnya. Iya, semua kebenaran bakal terungkap karena Revelino emang benar bapak biologis anak itu. Ya kan? Putri saya nikah sah, kemudian cerai, tapi dia enggak minta dua sama menantu untuk nafkahi anaknya. Dia milih kerja keras untuk menghidupi anaknya. Karena kan wanita mandiri dan hebat. Ya, kalau Lisa kayaknya rada-rada susah nih teman-teman ya. Karena dia dari dulu karirnya ya beginilah, cara cari nafkahnya begitu. Badan dia udah obesitas, terus wajahnya sudah mulai menurut saya kurang seperti zaman dulu gitu ya, kurang enak dilihat lah ya. Gimana dibilang ya, biar gak belak-belakan ya. Ya kalian pasti paham kan. Jadi ya bingung juga karena kan model yang dilihat ya dari bentuk badan, wajah. Nah, semua itu kan kayaknya Lisa udah melenceng jauh nih ya. Dia cari nafkahnya mungkin dengan cara ini dan berlindung di nama anaknya. Ya saya kasihan anaknya aja sih sebenarnya, berlindung dengan anaknya. Oke, kita lanjut lagi soal laporan RK nih ya. Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Lisa Mariana dilaporkan karena diduga telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, laporan tersebut telah diterima polisi dan tercatat oleh Bareskrim dengan nomor LP STT-174-4 Romawi _2025 Bareskrim. Lisa Mariana diduga melakukan pelanggaran pasal 51 Yunto pasal 35, pasal 48 Yunto pasal 32,
dan pasal 45 Yunto pasal 27A Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Pasal tersebut mengatur tentang ancaman pidana dan ketentuan terkait pencemaran nama baik, penghinaan, dan tindakan yang melanggar kehormatan seseorang melalui sistem elektronik. Apabila benar, maka LM atau Lisa Mariana terancam hukuman dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau garis miring denda maksimal 400 juta rupiah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Gimana teman-teman tindakan Pak Ridwan Kamil? Apakah sudah benar langkah yang dilakukan? Menurut saya sudah oke sih ya. Jadi nggak hanya, ya selama ini kita lihat cuma Lisa doang yang berkoar-koar, Ridwan Kamil hanya terdiam. Walaupun ada gebrakan gerakan di belakangnya. Kalian tahu lah siapa Ayu Aulia ya sebagai tangan kanannya RK. Ya oke lah, kita lanjut lagi next. Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim. Nah kalau udah kayak gini kan enak. Jadi si Lisa yang dari kemarin sibuk potong-potong lambung ya, yang katanya mau bariatrik, kedepannya biar sibuk mikirin gimana caranya potong masa tahanan. Lagian si Ridwan ini baik loh sama Lisa ya. Bentar lagi udah kurban. Memang amannya dikandangin dulu dalam penjara ketimbang di ya kan. Waduh. Makanya kalau mau ngapa-ngapain tuh pikir dulu ada nggak ini resikonya nanti bakalan gimana kalau gue bikin huru hara kayak begini nih, udah dipikir belum? Kalau dilaporin terus terbukti bersalah dan ditahan, mana yang katanya demi anak? Dari awal teriak-teriak demi anak, kalau udah di penjara apanya yang demi anak? Ngapain di dalam penjara? Buat anak lu ngapain? Makanya ketahuan dari awal ya, lu tobat, memperbaiki diri, anteng di rumah, ngasih pelajaran hidup ke anak, bukannya lu yang dapat pelajaran hidup dalam penjara. Ya memang dari awal bukan demi anak kok, ternyata memang demi glow up, ya kan? Demi kurus. Lu introspeksi lah, urgensinya apa? Katanya mau teriak-teriak buat masa depan anak, anak udah mau sekolah dan lain sebagainya. Sekarang urgensinya apa? Ada duit dipakai apaan coba? Lu kan bisa sementara lari-lari komplek dietnya. Duit buat anak dulu. Kan belum tentu juga kasus lu ini bakalan menang. Lu bakalan dapet duit dari Ridwan Kamil. Lu ada mikir nggak sejauh itu? Yang lu pikir yang penting lu glow up aja dulu, kurus aja dulu. Seluruh dunia harus tahu. Lu menuju glow up dan siap-siap nih ya dunia. Nanti kalau gue udah kurus lagi, emang lu mau ngapain? Kalau udah kurus lagi emang mau ngapain? Emang kita peduli? Emang penting? Kalau udah begini nggak usah playing victim ya. Nggak usah merasa dunia ini nggak adil atau kejam atau lu diintimidasi lah, dicurangi lah. Nggak usah, ini udah bagian dari resiko pekerjaan lu ya. Jangan mau nerima duit-duitnya doang, terima juga nih resikonya begini. Lagi ada-ada aja dah. Kemarin ya katanya beritanya si Raffelino yang ngaku-ngaku jadi ayah biologisnya anaknya Lisa tuh guys. Dibilangnya juga begitu, ini anak kamu gini-gini. Lu ada-ada aja semua cowok yang pernah tanam saham dibilang bapaknya anak lu. Biar dapat duit banyak ya lu ya, biar dapat duit dari semua cowok-cowok itu ya lu ya. Kejam gak sih anak lu jadiin alat buat begitu? Kayaknya ininya udah full lemak kata gua. Jadi udah gak tersisa lagi ruang buat otak. Nah ini jadi pesan kehidupan juga nih buat para cowok-cowok nih. Ternyata ya kadang-kadang di balik yang gede ternyata tersimpan nyali yang gede juga ya kan, buat menghancurkan rumah tangga orang dan melakukan apapun supaya dapat duit lebih gitu. Jadi biarpun udah dikasih duit, udah dibayar ya kurang. Aduh, ini bener banget nih ya. Kata-katanya walaupun lucu cuma kena gitu ya. Dapat keren banget. Beruntung ada Raffelino yang mau tanggung jawab. Cuma kayaknya si Lisa kan nggak mau. Raffelino kurang duitnya, kurang. Bener banget, jangan salahkan Lisa. Lisa seorang pahlawan yang berani membuka kedok pejabat. Gimana nih statementnya? Ya sebenarnya bagus sih, ini karma juga. Ngomongin tuh Ridwan Kamil, saya tidak membenarkan perbuatan Ridwan Kamil. Ini emang karmanya Ridwan Kamil gitu kan. Yang aneh ya, walaupun di konten terlihat bucin, ternyata masih suka juga gitu sama mendua. Lebih baik RK jujur aja, masa ya 3 hari si Lisa nggak diapain. Kalau menurut saya ya, ini karena statement saya mungkin bisa salah. Ya pasti harusnya sih ya melakukan layaknya mungkin suami istri, kita tidak tahu ya. Ya dulu kan waktu Lisa masih umur 21 tuh mungkin itu sangat menggoda banget nih buat RK.
Makanya si Lisa berani kan membuat statement ini. Next, kata gue mah RK sama Lisa sama aja, nggak ada yang bener. Kita satu pemikiran, dua-duanya tuh gak ada yang bener ya. Kita lihat aja lah saling lapor ini siapa yang menang. Tapi kalau yang lebih menang lagi Bu Cinta. Kalau Bu Cinta udah ngelaporin tentang perselingkuhan, udah dua-duanya kena nih, dua-duanya kena. Yang terakhir deh, yang lucu banget nih ya. Uangnya buat apa? Nah ini, malam mingguan Lisa di rumah aja sambil makan pempek, malah makan. Aduh, coba kita lihat videonya. Mingguku di rumah aja makan pempek buat temen-temen aku. Tuh, pempek 90. Ya, gak ada masalah say, kita cheat day karena ini weekend. Enak banget. Enak banget ya. Banget. Serem banget ngelihatnya. Dia nelen takut mangkoknya juga ikut ditutup. Jangan begitu loh. Jangan begitu loh. Tidak baik. Ayo. Malam minggu nggak jualan, rugi dong. Malam minggu kan rame pelanggannya LM. Jualan pempek maksudnya ya kan. Pempek yang di ini loh yang dia makan kan. Gak usah yang aneh-aneh lagi pikiran kalian. Jadi saya tahu nanti kalau pikirannya kemana kan. Diundur dulu kalau salah kata, mohon dimaafkan. Walaupun kalau ada yang tersinggung ya saya juga minta maaf ya. Jadikanlah konten saya hiburan semata dan bahan informasi kalian. Silahkan diambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa seperti biasa check out barang-barang yang saya pakai, linknya ada di deskripsi. Goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.